Jadi kesimpulannya, kesesuaian pada tata ruang di sistem OSS ini ada 4 kondisi, yaitu 1. Tidak membutuhkan PKKPR. 2. Ada PKKPR dan terbit otomatis. 3. Ada PKKPR dan membutuhkan verifikasi persyaratan. 4. RDTR ditolak. Kondisi 1. Tidak membutuhkan PKKPR. Tidak membutuhkan PKKPR ini terkhusus bagi kegiatan UMKM ya, namun tidak semua UMKM juga berlaku kondisi ini. Syarat bagi UMKM yang tidak membutuhkan PKKPR itu hanya berlaku bagi UMKM skala mikro dan jenis usaha yang dipilih tingkat resikonya rendah. Selain dari kriteria ini, maka tidak bisa ya. Jadi inilah perlunya kita cek sejak awal status usaha kita dan tingkat resiko dari KBLI yang kita pilih sebelum masuk ke penginputan di OSS. Bagi usaha skala mikro rendah yang sudah mengisi data lokasi usaha dan data bidang usaha, maka pada tab persyaratan dasar bisa langsung mendownload surat pernyataan kegiatan mikro terkait tata ruang. Surat inilah yang menjadi pengganti PKKPR bagi skala usaha UMKM dengan kategori mikro rendah. Yang ini nanti akan kita uploadkan saat penapisan di AMDALNet. Kondisi 2, ada PKKPR dan bisa terbit otomatis. PKKPR bisa terbit otomatis dari OSS apabila lokasi usaha itu sudah memiliki RDTR dan juga lokasi yang kita pilih itu zonasi peruntukannya diizinkan untuk usaha kita. Saat kita proses tambah bidang usaha akan muncul notifikasi pop-up RDTR diizinkan. Lalu pada tab persyaratan dasar akan tertulis status KKPR terbit otomatis dan kita bisa langsung unduh bukti KKPR-nya. Kondisi 3, ada PKKPR dan membutuhkan waktu verifikasi. PKKPR yang melalui proses verifikasi ini apabila lokasi usaha kita sudah memiliki RDTR. Namun lokasi yang kita pilih itu kebetulan zonasi peruntukannya bukan yang berstatus diizinkan untuk jenis usaha atau KBLI yang kita pilih. Saat kita proses tambah bidang usaha dan jenis usaha tersebut berhasil ditambahkan, biasanya tidak muncul notif pop-up. Namun saat kita cek di tab persyaratan dasar akan tertulis status KKPR menunggu verifikasi persyaratan. Jadi yang perlu dilakukan di sini hanya menunggu saja sampai status verifikasi itu berubah, entah itu nanti hasilnya ditolak ataukah akan diterima. Kondisi 4, RDTR ditolak. Kondisi RDTR ditolak ini paling banyak terjadi dan dialami saat sedang melakukan pengisian data bidang usaha. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena lokasi usaha kita belum ada RDTR-nya. Ini pasti menjadi suatu kebingungan karena kenapa ya lokasi yang belum ada RDTR-nya malah statusnya RDTR ditolak. Harusnya ada mekanisme lain untuk mengakomodir belum tersedianya RDTR di suatu wilayah pada sistem OSS ini. Jadi inilah yang menurut saya pribadi juga tidak adil karena kalau kita cek di RDTR interaktif itu masih sangat banyak wilayah yang belum memiliki RDTR atau belum mengintegrasikan RDTR-nya di sistem OSS.